Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Kadistik dan Bapak Sekretaris Dinas, yang terhormat juga Bapak dan Ibu Kepala Bidang, serta para pejabat struktural, rekan-rekan pengawas dan penilik Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, rekan-rekan para sahabat dari sekretariat dan bidang serta SPNF dan prakerin anak sekalian yang Bapak banggakan. Mohon izin pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, pada hari Jumat, alhamdulillah tidak terasa perputaran waktu luar biasa cepat rasanya. Mungkin ini buah dari rasa nikmat kita betah ya, menikmati hidup dengan insya Allah berbagai kebahagiaan. Dan rasa syukur ini marilah kita lanjutkan dengan bersama-sama menghaturkan sholawat dan salam untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarga sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah dan risalahnya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin kembali saya mendapatkan tugas untuk menjadi pembina apel. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan informasi awal terkait kegiatan di bidang SMP, bahwa pada bulan Oktober ini, bulan bahasa dan bulan semangat para pemuda dahulu merintis persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, insya Allah akan mengadakan kegiatan dalam rangka memeriahkan bulan bahasa. Dan harapannya bahwa melalui kegiatan peringatan dan penyemarakan bulan bahasa itu, melalui apa yang disebut dengan gerakan literasi, gerakan atau gebiar literasi, gebiar sobat literasi Majalengka, GSO5, begitu istilahnya, nanti akan melibatkan seluruh sekolah, khususnya SMP. Secara bersamaan di sekolahnya akan mengadakan kegiatan redaton. Jadi nanti kalau jumlah siswa se-Kabupaten Majalengka, siswa SMP kurang lebih 2.000 ya, lebih malah 5.000 ya, siswa SMP, maka pada waktu bersamaan itu akan bersama-sama membaca serempak gitu. Nah, dari kegiatan di tingkat sekolah nanti dilanjutkan ke kegiatan di tingkat kabupaten yang dimotori oleh MGMP Bahasa Indonesia bersama tentu MGMP-nya dengan para pengawasnya dan dengan perpustakaan daerah. Nah, mudah-mudahan nanti kita semua akan bersama-sama juga ikut menjadi bagian daripada gerakan literasi ini. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu. Yang kedua, mungkin berkait dengan para pengawas atau kegiatan pengawas, sebagaimana sudah berulang kali disampaikan bahwa posisi pengawas itu adalah mitra bagi sekolah, bagi guru dan bagi kepala sekolah. Hal ini ya, dengan posisinya sebagai mitra, maka peran pengawas itu menjadi harusnya sangat dekat dengan kegiatan-kegiatan melakukan kegiatan pembinaan, kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu bagi para pendidik dan tenaga kependidikan. Mengapa? Karena pengawas sejatinya sebagai pengawas dia itu bisa berperan sebagai motivator, tentu bagi para guru, para kepala sekolah, dan bahkan bagi para siswa. Juga para pengawas bisa berperan sebagai konselor, ya, konselor atau pembimbing, atau bahkan nanti bisa lebih lanjut menjadi konsultan. Dalam hal apa? Tentu dalam hal
berkait dengan tugas-tugas yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kemitraan ini terjalin karena memang peran pokok pengawas tersebut berada dekat dengan sekolah, berada dekat dengan guru dan kepala sekolah. Selain itu, pengawas pada posisinya juga bisa nanti menjadi seorang asesor, penilai. Ketika ada suatu assessment, penilaian terhadap suatu kegiatan, maka dia berperan untuk mengakses, menilai apakah suatu kegiatan atau suatu pekerjaan itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, fungsi-fungsi tadi itu dilaksanakan terutama dalam suatu aktivitas yang disebut dengan supervisi. Jadi supervisi itu merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh pengawas dalam rangka melakukan pembinaan untuk memberikan layanan bagaimana terhadap guru dan kepala sekolah itu bisa berkembang, bisa menjalankan tugas-tugasnya secara efektif atau berjalan lebih efektif. Nah, oleh karena itu, dengan peran supervisinya ini, maka secara langsung sebetulnya mengharuskan adanya interaksi, mengharuskan adanya komunikasi, dan efektifnya komunikasi atau interaksi itu berjalan intensif, berlangsung secara langsung. Sekalipun pada hari ini yang namanya komunikasi itu bisa ditempuh melalui media daring, media virtual, tapi rasa bertemu secara virtual berbeda dengan bertemu secara langsung, tatap muka. Nah, tetapi pada kenyataannya, pada pihak pengawas itu memang ada terasa hal yang berbeda atau hal yang cukup membuat galau, manakala dengan tujuan melaksanakan supervisi, melakukan komunikasi secara tatap muka langsung dan berlangsung intensif itu, pada pihak sekolah terasa ada beban. Beban itu apa? Bukan karena beban bertemunya atau mendapatkan pembimbingan, mendapatkan pembinaan, tetapi adalah beban manakala terhadap kedatangan pengawas tersebut, sekolah harus berpikir tentang menghargai kehadiran pengawas yang jauh-jauh tempat dari dinas ke tempat tugasnya, harus pulang lagi berkendaraan. Nah, oleh karena itu, maka terhadap kegalauan ini tentu mohon izin Pak Sekdis, kami berharap bahwa kepastian terhadap intensitas melakukan pembinaan, melakukan monitoring, melakukan apapun dalam konteks tugas yang dilaksanakan oleh pengawas ini mendapat supporting dari Dinas Pendidikan tempat kita bernaung. Yang dulu sempat kita wacanakan adalah didapatnya apa yang disebut dengan tunjangan kunjungan atau perjalanan dinas. Jadi dengan hadirnya tunjangan perjalanan dinas bagi pengawas itu, pada sisi lain tunjangan lain belum kita dapatkan sebagaimana yang diperoleh oleh para pengawas di kabupaten kota lain, itu mudah-mudahan meminimalisir kegalauan sekolah terhadap kedatangan pengawas yang berlangsung intensif tersebut. Kenapa? Karena ketika itu di-backup oleh hadirnya apa yang tadi disebut dengan dukungan bagi perjalanan dinas itu, maka logikanya berapapun banyaknya kunjungan dilakukan oleh para pengawas terhadap sekolah atau kepada sekolah, maka sesungguhnya sekolah tidak harus khawatir. Kenapa? Karena pengawas sudah mendapatkan jaminan itu. Oleh karena itu, misalnya pada tahun ini belum ada, maka pada tahun depan mudah-mudahan ini menjadi program prioritas. Kenapa?
Karena dari apa yang dikerjakan oleh pengawas itu seharusnya memberi dampak, seharusnya memberi pengaruh pada apa? Pada upaya perbaikan-perbaikan. Dalam konteks lain kita menyebutnya bahwa apa yang dilakukan oleh pengawas itu memberi dampak bagi peningkatan mutu, dan terutama adalah peningkatan mutu sekolah, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, nanti ingin kita uji ya, dalam arti bagaimana selama ini berjalan dengan bagaimana seandainya apa yang menjadi keinginan itu berjalan. Adakah perubahan, adakah perbedaannya? Kalau ternyata ada perbedaan, maka tesis ini menggambarkan kebenaran itu. Tapi kalau tidak, barangkali bisa ditarik kembali bahwa ternyata ketika supporting ini diberikan tidak memberi dampak apapun, stop saja. Kan sepertinya begitu. Dalam konteks yang lain, sebuah dalil mengatakan bersegeralah gitu ya, wasawirhum fil amri gitu ya. Nah, bersegeralah atau wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha fis samawati wal ard. Keterangan itu mengingatkan kita bahwa kita didorong untuk berbuat baik, beramal terbaik, agar apa? Kita memperoleh surga. Ya, dan surga ini ya, yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada konteks orang yang bertakwa adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, dalam konteks pengawas, adakah korelasinya? Ada, yaitu bahwa siapapun kita, dalam konteks ini pengawas, ingin bahwa manfaatnya itu terasa. Tapi manfaatnya itu terasa tetap berburu pada apa? Harapan adanya rewards. Karena Allah sendiri menjanjikan bagi siapa yang berbuat baik, tepatnya bertakwa, dia akan dapat sesuatu, yaitu surga. Dan surga diperuntukkan bagi mereka. Nah, dalam konteks sederhana, mikronya mungkin yang tadi itu. Jadi pengawas akan berburu untuk meningkatkan perannya itu secara lebih intens. Kenapa? Karena dia mendapatkan jaminan. Nah, mudah-mudahan ini memotivasi kita ya, memotivasi para pengawas, karena peran-peran pengawas yang diantaranya adalah sebagai motivator bagi sekolah, motivator bagi guru dan kepala sekolah, itu akan betul-betul menjadi lebih meningkat, lebih giat. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dijanjikan itu akan dapat diperoleh. Nah, demikian barangkali Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman pengawas terutama, kita semua insya Allah akan tetap semangat karena apa yang kita kerjakan. Dan seperti juga teman-teman yang lain, para pegawai di lingkungan dinas pendidikan, dari hari ke hari, waktu ke waktu, berjalannya perjalanan waktu ini, insya Allah akan selalu kita isi, insya Allah akan kita manfaatkan untuk selalu bisa melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita, memberikan manfaat terbaik untuk lingkungan kita. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu mudah-mudahan dan pastinya akan memberikan hal yang kembali baik kepada kita semua. Demikian Bapak dan Ibu, khususnya mohon izin pada Pak Sekdis dan teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.